Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang legenda, sejarah, dan asal-usul dari buaya putih yang beredar di kalangan masyarakat. Menurut kalian buaya putih ini mitos, legenda, atau fakta? Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Dan kira-kira seperti apakah cerita tentang legenda buaya putih ini? Seperti biasa, daripada kita lama-lama, yuk langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Pada kisah ini ada orang sakti mandraguna yang sebut saja namanya Sutadirana yang lebih dikenal dengan nama Mbah Suta. Mbah Suta ini tengah melakukan perjalanan spiritual dari arah barat menuju ke timur. Dalam perjalanan, sampailah ia di lapangan Dwi Windu di wilayah Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Di lokasi itu ia melihat lubang mata air sebesar pipa di bawah pohon rindang berhawa lembab. Ia tertarik lokasi itu karena ada getaran tertentu. Di situ akhirnya ia melakukan tapa tanpa disadari lubang tersebut merupakan pintu keluar masuk singgasana Ratu Siluman Buaya Putih. Tak heran kalau lama-kelamaan hawa di dalam kerajaan siluman menjadi panas. Bumi di bawah tanah bagai terbakar, panas. Teriak para siluman sambil berlarian. Ada apa ini? Matahari seperti tak bersinar, gelap di mana-mana, angin tak berembus, panas sedemikian rupa rasanya mau membakar seluruh isi istana. Di dalam situasi gerah, mereka berlari saling bertabrakan. Satu sama lain ingin mengetahui asal penyebab masalah. Keriuhan dan kebisingan mengampar ke seluruh sudut-sudut istana. Di tempat pembaringan, Ratu Siluman Buaya Putih merasakan juga hal yang sama. Panas membakar dan kekisruhan anak buahnya mengganggu tidur siang sang ratu. Dengan marahnya sang ratu bergegas keluar. Dilihatnya para anak buah berkelojotan dan berlari-lari terpontang-panting. Hai, kenapa kalian saling berlarian? Apa yang terjadi? Teriak sang ratu kepada mereka. Mohon ampun Kanjeng Ratu, apakah Kanjeng Ratu tidak merasakan hawa di dalam kerajaan ini demikian panas? Bumi rasanya seperti dikucur bara timah yang meleleh begitu deras Kanjeng, kata salah satu dari mereka. Sang ratu tanggap sasmita. Ia segera mengheningkan cipta, mematikan rasa, pikir dan seluruh panca indera. Sesudah itu ia menyuruh anak buahnya menyelidiki apa yang terjadi di luar kerajaan. Bagi anak panah yang melesat dari busurnya, seluruh anak buah berhamburan ke atas. Tapi berulang kali menembus atas bumi mereka gagal. Bumi seakan dilapisi bertonton baja tanpa mampu ditembus. Mereka akhirnya kembali menghadap ke Kanjeng Ratu. Mohon ampun Kanjeng Ratu, kami tak sanggup menembus lapisan bumi. Lapisan bumi terasa terlapisi baja dan tak dapat dilewati oleh kami, ujar mereka. Kanjeng Ratu terpaksa turun tangan. Dengan kekuatan yang ia miliki, ia menembus pori-pori bumi. Sampai di atas dilihatnya Mbah Suta sedang duduk bersila dengan mata terpejam. Kedua tangan bersedekap. Hai manusia, kenapa kau berani melakukan tapamu di atas lubang air ini? Tidakkah kamu tahu kalau lubang ini satu-satunya pintu keluar masuknya istana kami? Hentikan tapamu dan segera menyingkir dari tempat ini sebelum kemarahanku memuncak. Tapi teriakan Kanjeng Ratu Siluman Buaya Putih tak mampu mengusik tapa Mbah Suta.
Ia tak memperdulikan dan tetap saja melakukan tiwikromo. Yang demikian itu membuat sang ratu semakin tak bisa meredam amarahnya. Kejengkelan sang ratu membuncah, ia menghantam Mbah Suta dengan ekornya. Tidak hanya itu, Kanjeng Ratu pun menyerang dan menerjang dengan kuku-kuku tajam kaki dan tangannya. Dengan mudah serangan itu dihalu oleh Mbah Suta. Pertempuran sengit terus berlangsung. Bumi seakan menggemuruh menimbulkan goncangan dahsyat. Tak terkecuali dalam istana siluman buaya putih, seluruh penghuninya terbanting-banting dan berkelojotan dengan hawa panas yang semakin meranggas. Tanah dan rumah-rumah di dalam istana siluman retak. Tak sedikit runtuh karena goncangan yang disebabkan dari pertempuran mereka. Selama pertempuran, tak sejengkal pun posisi Mbah Suta berubah. Ia tetap dalam posisi sikap bersilah. Hanya berulang kali kedua tangan mengibas untuk menghalau sepak terjang Kanjeng Ratu. Berkali-kali seekor siluman buaya putih menyerang Mbah Suta. Tapi kembali dihalau, bahkan berkali pula sang ratu terpelanting dan jatuh terjerembab di atas bumi karena serangan aji pupuh banyu dari Mbah Suta. Kesaktian apa saja yang dikeluarkan Kanjeng Ratu tak sanggup melumpuhkan kesaktian Mbah Suta. Kesaktian Mbah Suta sedemikian tak tertandingi hingga bersujudlah Kanjeng Ratu siluman buaya putih. Seperti kerbau dicocok hidungnya, Kanjeng Ratu pun akhirnya mengikuti apa maunya perintah Mbah Suta. Dalam satu perbincangan, Mbah Suta bertutur, "Nimas Kanjeng Ratu, kelak apabila ada seorang lelaki berwujud buaya berhasrat meminangmu, mintalah bebondo atau mas kawin bangkai manusia. Kalau benar-benar bebondo itu mewujud bangkai manusia, hendaklah Nimas tolak, sebab artinya ia bukan datang melamar dengan ketulusan hati, melainkan hanya karena kemolekan tubuhmu." Kecantikan Kanjeng Ratu siluman buaya putih itu siapapun tak bakal mengingkarinya. Orang akan kesengsem tiap kali ia berubah wujud menjadi seorang putri. Kemulusan tubuh dan kecantikan wajah sang ratu senantiasa membius siapapun. Tak mengherankan kalau banyak lawan jenis kedanan ingin mempersunting Kanjeng Ratu. Suatu hari datanglah pemuda ganteng dari daerah Pekalongan. Dengan kendaraan kereta kencana, pemuda ini menghadap Kanjeng Ratu di singgasana. Pemuda itu membawa bebondo berupa bangkai manusia. Lamaran pun ditolak dan terjadilah kericuan. Mereka bertanding adu kesaktian, keduanya menjelma menjadi siluman buaya putih. Adu kesaktian antar kedua siluman itu langsung sengit. Akhir dari pertikaian, siluman buaya putih asal Pekalongan kewalahan dan melarikan diri hingga ke Pelawangan, perbatasan Kabupaten Tegal dan Pemalang. "Baiklah sang ratu, saat ini aku mengaku kalah, tapi nanti pada masa yang akan datang, anak cucu keturunanmu bakal menjadi tumbal balas dendamku ketika mandi di Kaliloji Pekalongan," katanya sebelum berlalu. Seperti halnya dia, Kanjeng Ratu siluman buaya putih pun balik bersumpah. Barang siapa anak cucu dia mandi di Kalipah, bakal jadi mengalami hal serupa. Sebab di Kalipah yang berada di jalur Pantura wilayah desa Padaharja Kecamatan Keramat itu merupakan sungai angker yang airnya berasal dari lubang mata air sebesar pipa di lapangan Dwi Windu Pangkah itu. Konon kabarnya pada malam-malam tertentu, di jembatan Kalipah itu sering muncul wanita jadi-jadian. Sebagian orang percaya bahwa wanita tersebut merupakan jelmaan dari siluman buaya putih. Kalipah sendiri asal muasalnya dari sumber mata air sebesar pipa. Dari aliran itu kemudian membentuk sebuah sungai kecil yang lama-kelamaan membesar hingga ke laut. Dari sanalah muncul nama Kalipah, gabungan dari kata pipa dan kali. Selain dari kisah tadi, legenda sejarah siluman buaya putih di berbagai daerah ada, salah satunya di wilayah Cilacap.
Ini adalah cerita rakyat yang berkembang terkait daerah yang kini masuk wilayah Cipari Cilacap. Di masa lalu daerah itu adalah Rawabaya karena memang daerahnya adalah rawa. Rawa ini nyaris mengelilingi desa Gayamsari, sehingga orang yang keluar masuk Gayamsari harus melewati rawa tersebut. Walaupun ada juga jalan darat, namun sebagian orang memilih melewati rawa untuk keluar masuk desa Gayamsari. Di tengah rawa itu ada Kedung Jeru. Istilah itu mengacu pada daerah rawa yang memiliki kedalaman seperti palung. Daerah ini dikenal dengan keangkerannya. Konon ceritanya ada lelaki yang bernama Kartanom. Dia ingin pergi ke saudaranya yang ada di Gayamsari. Niatnya adalah mengabarkan jika anaknya akan menikah. Dia kemudian memutuskan memilih melewati rawa. Tentunya banyak informasi soal keangkeran yang dia dapatkan. Kartanom kemudian menyiapkan sampan untuk melewati rawa. Sayangnya ada sebuah peristiwa tak mengenakan di awal dirinya akan melewati rawa. Sampan yang dia naiki ternyata bocor, sehingga dia harus memperbaiki sampan terlebih dahulu. Lalu Kartanom pun memperbaiki sampannya agar bisa digunakan. Setelah memperbaiki beberapa hari, Kartanom kembali ingin melewati rawa. Semilir angin dan sepinya rawa memberi kesan yang menyeramkan. Apalagi cerita soal daerah seram yang dikenal dengan Kedung Jeru. Namun, Kartanom memutuskan untuk tetap melewati rawa tersebut demi memberi kabar baik bahwa anaknya akan menikah. Nah, singkat cerita akhirnya sampailah Kartanom di Kedung Jeru itu. Kartanom kaget bukan main, sebab dia melihat beberapa buaya tengah bercanda di area Kedung Jeru. Makin merindinglah Kartanom melihatnya. Di tengah banyaknya buaya muncul 2 buaya putih. Buaya ini mendekati Kartanom. Situasi ini membuat Kartanom tak bisa apa-apa. Dia mematung melihat 2 buaya putih itu mendekat. Kemudian buaya putih itu tiba-tiba menjelma menjadi sesosok lelaki dan perempuan. Keduanya berbicara pada Kartanom. Intinya bahwa buaya-buaya tersebut juga ingin ketenangan. Artinya buaya tersebut tak mau mengganggu manusia. Namun jika manusia mengganggu buaya, maka buaya-buaya di Kedung Jeru itu akan melawan. 2 sosok itu pun bilang tak akan mencelakai Kartanom dan meminta Kartanom menyampaikan kabar itu kepada warga. Tujuannya agar manusia tak mengganggu buaya di Kedung Jeru. Setelahnya sosok lelaki dan perempuan itu kembali menjadi buaya putih. Setelah kejadian itu Kartanom tenang melewati Kedung Jeru. Dia pun menyampaikan kabar soal pernikahan dan pesan agar tak mengganggu buaya di Kedung Jeru. Ini adalah cerita rakyat yang berkembang terkait daerah Rawabaya. Daerah itu pun bernama Rawabaya karena mengacu pada banyaknya buaya. Namun di masa kini daerah rawa itu sudah berganti menjadi daratan. Namanya pun menjadi Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Jadi itulah sedikit cerita tentang legenda sejarah siluman buaya putih yang berasal dari tanah Jawa. Yang menariknya tidak hanya di tanah Jawa saja yang mempercayai keberadaan siluman buaya putih berikut dengan asal-usul sejarahnya. Contoh lainnya misalnya di daerah Kalimantan, tepatnya di pesisir Sungai Barito. Mereka mempercayai jika asal-usul legenda buaya adalah 2 orang kakak beradik yang sedang berkelana jauh. Di tengah perjalanan mereka berdua beristirahat dengan menyalakan api unggun dari ranting pohon besar. Setelah menyalakan api unggun, bau ranting tersebut tercium seperti bakaran daging dan nampak pula terlihat berubah bentuk seonggok daging. Setelah memakannya dengan lahap, kedua kakak beradik itu berubah bentuk menjadi sepasang buaya putih yang kemudian bersembunyi di Sungai Barito. Konon ceritanya pohon itu adalah jelmaan manusia pertapa yang berubah bentuk. Kakak beradik tersebut terkena kutukan karena telah memakan pohon tersebut.
Dan yang terakhir adalah cerita siluman buaya dari wilayah Ternate. Kisahnya dari Danau Tidore yang merupakan sebuah kutukan dari sang pencipta alam, karena di sebuah desa di dekat sana diketahui ada seorang ayah dan anaknya yang terlibat hubungan inses sampai anak tersebut hamil. Warga desa beramai-ramai mengusir mereka dan tak lama kemudian terdengar seperti bunyi ledakan besar dan muncullah secara misterius dua danau yang bersebelahan. Dipercaya danau yang ukurannya lebih besar adalah ayahnya, dan danau yang berukuran lebih kecil adalah anaknya. Setelah kemunculan danau yang kita kenal dengan Danau Tolire, muncul pula sosok-sosok makhluk gaib, yaitu siluman buaya putih sebagai sosok jelmaan ayah dan anak tersebut. Nah, jadi itu tadi pembahasan sebagai kisah dan asal-usul dari siluman buaya putih yang berhasil saya rangkum. Dan sekarang saya akan menceritakan ke kalian tentang salah seorang saksi hidup yang katanya pernah diselamatkan oleh siluman buaya putih, bahkan sampai diajak ke alam lain. Cilacap sekitar tahun 2001. Kakakku yang bernama Marjuki bercerita jika salah seorang temannya pernah dibawa oleh makhluk legenda, yaitu siluman buaya putih, ketika bermain-main di sungai. Kala itu Marjuki bersama 3 orang temannya yang bernama Kusmiran, Yatmono, dan Bahri. Mereka asik bermain di sungai sepulang sekolah karena kebetulan air sungai sedang surut. Namun sebuah peristiwa naas tak terhindarkan ketika Bahri kala itu yang sedang asik berenang tiba-tiba langsung hilang tenggelam. Marjuki, Kusmiran, dan Yatmono yang panik melihat sahabatnya itu sudah tidak nampak di permukaan air. Mereka langsung berlari menuju ke rumah Bahri untuk menyampaikan kabar buruk kepada orang tua Bahri. Segera kedua orang tua Bahri dan beberapa warga yang geger akibat mendengar teriakan minta tolong dari orang tua Bahri yang mencari anaknya, dengan sigap kembali mendatangi tempat kejadian di pinggir sungai kawasan Cipari. Setelah beberapa jam mereka menelusuri sungai tempat hilangnya Bahri, namun tak jua membuahkan hasil. Waktu kala itu hampir menjelang maghrib. Warga yang masih berkerumun mencoba mencari keberadaan Bahri pun satu persatu berpamitan membubarkan diri dan berjanji esok harinya akan mencoba mencari Bahri kembali. Walaupun mereka pasti sudah mengetahui hasilnya jika kemungkinan Bahri hidup adalah sangat kecil. Tepat esok harinya setelah ba'da subuh, semua warga sibuk mencari Bahri kembali, termasuk uwakku yang saat itu ikut membantu mencari di pesisiran sungai. Ayah Bahri terus-menerus meneriaki nama anaknya sampai pada akhirnya salah seorang warga menunjuk ke arah selatan yang mana terlihat seekor buaya sedang berenang sambil membawa tubuh Bahri di atas muncungnya. Warga yang ketakutan segera mencari bambu runcing. Warga siap-siap untuk menusuk tubuh buaya putih itu yang semakin mendekat. Namun setelah diamati, buaya tersebut seolah mengembalikan tubuh Bahri itu ke pinggiran sungai dan kemudian langsung kembali ke dalam sungai. Di sisi lain, tubuh Bahri yang tergeletak tak sadarkan diri mulai bereaksi. Tangan dan kaki Bahri perlahan bergerak dan tak lama terdengar suara Bahri yang terbatuk-batuk sambil memuntahkan air dari mulutnya. Semua warga termasuk kedua orang tuanya sangat kagum dan seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka pun awalnya menyangka jika akan menemukan Bahri dalam keadaan yang terbujur kaku karena sudah berjam-jam Bahri hilang di sungai. Bahri yang sudah siuman saat itu langsung dibawa ke rumahnya dan beberapa warga yang penasaran sampai mengikuti pulang ke rumah Bahri. Mereka mengikuti Bahri hanya untuk sekedar mendengar kesaksian Bahri saat bertemu buaya putih. Setelah keadaan Bahri sudah mulai tenang, ia mulai bersaksi bercerita pengalaman perjalanan spiritualnya itu di depan banyak warga yang berkerumun di rumah Bahri. Menurut pengakuan anak berusia 10 tahun itu,
Saat ia sedang asik berenang di sungai, tiba-tiba ia seperti terbawa ke dalam pusaran air yang besar. Memang dari atas permukaan air nampak tenang. Namun saat ia tenggelam di dalamnya terdapat sebuah pusaran air besar yang seketika menarik dirinya jauh tenggelam. Dalam keadaan antara hidup dan mati, Bahri mengaku melihat ada sebuah buaya besar berwarna putih yang langsung menangkap dirinya sampai akhirnya Bahri tak sadarkan diri. Begitu Bahri membuka mata, ia berada di sebuah kamar yang nampak dengan gambaran film lawas kolosal kerajaan zaman dahulu. Belum sempat Bahri bertanya-tanya di mana ia kini berada dan siapa lelaki misterius di hadapannya. Lelaki itu sudah terlebih dahulu membuka percakapan dengan Bahri. "Jangan takut ya, Dik. Kamu sudah aman di sini. Nanti Kang Mas akan bawa kamu pulang bertemu keluargamu. Kang Mas janji, Dik. Asal kamu jangan nangis ataupun jangan berisik, Dik. Untung saja kamu ketemunya sama Kang Mas. Jika sama yang lain, Kang Mas berani menjamin mungkin kamu tidak akan bisa selamat," ucap lelaki misterius yang berpenampilan ala orang zaman kerajaan dahulu. Bahri dengan agak berbisik-bisik kemudian bertanya siapa dirinya itu. Namun lelaki itu enggan menyebutkan namanya. Ia hanya bertutur jika Bahri kini berada dalam perkampungan atau kerajaan siluman buaya putih. "Dik, kamu saat ini sedang berada di perkampungan siluman buaya putih. Makanya Kang Mas minta supaya adik tidak berisik. Kalau Kang Mas sampai ketahuan membawa kamu ke sini, nanti Kang Mas yang akan mendapat hukuman, yaitu diasingkan oleh seluruh makhluk siluman buaya putih yang ada di sini. Pokoknya sekali lagi Kang Mas minta adik sabar dulu ya. Jika keadaan sudah sepi, Kang Mas akan bawa adik pulang," ucapnya lagi. Setelah percakapan singkat itu, Bahri lalu diberikan makanan oleh laki-laki yang rupanya jelmaan siluman buaya. Makanan tersebut nampak seperti halnya makanan biasa. Namun yang menjadi pembeda adalah piring serta gelasnya yang terbuat dari tanah liat. Bahri dengan lahap memakan beberapa potongan singkong rebus dan segelas air yang disuguhkan kepadanya. Sementara itu sosok lelaki tadi melihat sedang memperhatikan ke arah luar rumahnya. Setelah makanan Bahri habis, lelaki tersebut kembali menghampiri Bahri. "Yuk, kita pulang, Dik. Di luar sudah aman. Kamu pegang tangan Kang Mas kuat-kuat ya," ucapnya lembut sambil menjulurkan tangan. Bahri segera menggapai tangan itu. Dan seketika ia merasa nampak terbang dari daratan sampai pada akhirnya Bahri tak sadar untuk kedua kalinya. Bahri pun kaget mendengar pengakuan orang-orang yang berkata jika Bahri sudah hilang selama berjam-jam dari kemarin siang. Seingat Bahri, dirinya berada di kampung yang disebut kampung siluman buaya putih itu hanya sebentar saja. Oke. Itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan tentang legenda, sejarah dan asal-usul buaya putih yang berkembang di kalangan masyarakat. Tentunya di daerah Jawa. Terima kasih sudah mampir di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.